saat ini, karena ini adalah yang kedua, memang kita rencanakan ini serialnya mingguan ya, di Rabu 29 Juli 2020. Bapak Ibu, terima kasih kehadirannya dan menyediakan waktu berharganya untuk bersama-sama kami di sini. Saya Hani Punawanti, domisili di Bogor. Sekarang ini saya ada di kantor Bonet di Jalan Baru, Jalan Kiai Haji Soleh Iskandar. Sementara Pak Michael akan menyampaikan tentang materi stem cell untuk kesehatan kita dari Jakarta. Ya, Oke, demikian sih perkenalan saya. Selanjutnya, oh ya, saya nanti sampaikan kita semua pada saat paparan dari Pak Michael, posisi mikrofonnya mute, buat nanti untuk kalau memang ada pertanyaan pada saat sesi berlangsung, kami persilakan untuk menulis di chat. Bapak Ibu bisa lihat, bisa masukkan ke sana. Nanti kita kumpulkan dan dibacakan pada saat akhir kegiatan. Ya, jadi terserah mau tanya apa aja, termasuk apa yang dirasakan dan ingin diperbaiki di dalam kesehatan, bisa disampaikan di sana. Oke, untuk itu kita mulai. Silakan Pak Michael Sunggiarti. Mangga. Inventor of X39, his latest breakthrough in what is wearable, virtually weightless technology. It uses a form of acupressure therapy to stimulate points on the skin proven to mobilize stem cells. Improving our health and wellness using stem cell science for Big Pharma are huge. But what if the future was now? Is cutting-edge science with no competition that's safe, affordable, non-invasive, and drug-free. We have an X39 video that tells you all about the science, so be sure to watch it. But with over 80 clinical studies behind it and multiple worldwide patents protecting it, the science is houses now in multiple countries, distribution in over 100, and the capability to manufacture millions of units per month already in place. LifeWave is ready for you. Just think about who you know and all the people they know that would like more energy without the buzz, to reduce or eliminate pain, to sleep better, all without drugs, to look and feel younger without risky procedures. The list of benefits using our products is long. The market's vast. Selamat siang, Bapak Ibu sekalian. Selamat berjumpa kembali. Pada kesempatan siang hari ini, kita jumpa kembali. Tadi saya belum menyapa Jemesi, ya, tapi nanti kita lanjutkan tanya jawabnya nanti, kalau bisa dalam bentuk chat ya. Jadi saya akan coba untuk kita mulai. Ini kenapa tiba-tiba screen-nya jadi ada coretan merah? Oke. Oke, seperti minggu lalu bahwa acara ini adalah sharing pengalaman, literasi terhadap kesehatan masyarakat, dan yang paling penting adalah bahwa ini saya ada juga ada coretan merah itu ya. Sebentar. Dari mana asalnya itu? Oke. Jadi semua rangkaian sharing pengalaman ini itu saya dapatkan dari internet ataupun saya belajar akupuntur di LPAJ Jakarta dan baca riset semua yang ada di internet, ya.
supaya bisa disajikan di dalam kesempatan siang ini. Ya, jadi saya itu 30 sekian tahun, 35 ya tepatnya, dari tahun 82, kiprahnya adalah orang komputer, orang yang berkecimpung di dunia komputer. Jadi tidak atau bukan ahli kesehatan, bukan dokter. Saya baru berkecimpung di dunia kesehatan itu paling tidak 3 tahun yang lalu, 2017. Dan pada saat itulah saya memperdalam semua ilmu kesehatan. Ya, terima kasih atas bantuannya teman-teman, mungkin ada di salah satu peserta yang juga ikut membantu ya selama ini. Oke, kita akan mulai. Jadi bagaimana kita akan meretas badan kita sendiri, dan topik kali ini adalah tentang stem cell. Ya, stem cell ini sudah sangat terkenal, ya, tapi mungkin jarang orang yang secara tepat mengetahui apa itu sebetulnya stem cell. Ya, karena promosi stem cell itu sudah gencar sekali di seluruh dunia, bahkan banyak perusahaan-perusahaan pabrik obat yang sudah melakukan investasi untuk penelitian stem cell. Ya. Nah, hari ini saya khusus akan membahas satu teknologi ya yang dikembangkan oleh LifeWave yang berbasis fisika kuantum, dan beliau ini David Smith meneliti tentang stem cell. Jadi pertama, seperti biasa, jadi apa yang saya sampaikan pada kesempatan ini semuanya berlatar belakang penelitian. Jadi bukannya asal ngomong. Jadi semuanya ada penelitian yang sudah dilakukan oleh banyak lembaga penelitian. Ya, dan saya ini merangkum semuanya ke dalam satu materi yang saya coba untuk sampaikan siang ini. Jadi ini adalah definisi stem cell menurut kedokteran barat. Jadi stem cell itu ada paling tidak ada, kalau dilihat di gambar ini, ada 3 kelompok stem cell induk pluripotent, ya, yang gunanya adalah untuk dia mereplikasi ke banyak jenis stem cell lain, ya. Dan setelah itu dia di stem cell darah dewasa dan stem cell induk lainnya, barulah kita masing-masing organ tubuh itu punya selnya sendiri. Dan sekarang ini yang lagi terkenal di kita itu yang di bagian bawah ya, sistem imunitas. Jadi yang terkenal ini di bagian ini. Karena ini ada hubungannya sama dengan pandemi COVID yang kita alami selama dari awal tahun ini ya. Nah, jadi di sel yang berhubungan dengan imunitas, itulah kita para peneliti kedokteran barat melakukan penelitian. Jadi seperti apa yang kita kenal dengan NK cell,
natural killer cell, ya, terus T cell, B cell, dan sebagainya. Jadi semuanya ini adalah hasil dari abad ke-19 kedokteran Barat melakukan penelitian tentang kesehatan, biologi, dan sebagainya. Nah, pada tahun 99 itu dilakukan penelitian tentang apa yang namanya stem cell. Ya. Jadi kalau stem cell itu sebetulnya adalah sel yang akan berkembang, dan stem cell itu merupakan rangkaian dari apa yang disebut sebagai tripeptida, ya, atau GHK-CU. Nah, ini udah main kimia. Saya juga tidak begitu memahami kimia karena saya ini lebih ke arah fisikanya, ke arah fisika, bukannya kesehatan untuk kimia, tapi kesehatan untuk fisika dengan fisika. Nah, penelitian tentang tripeptida GHK-CU ini dilanjutkan terus sampai tahun 2012. Itu 3 orang peneliti mendapatkan bahwa, ya, kalau kita turun, ya, tripeptidanya, GHK-CU-nya, maka kita akan dengan mudah stres dan akan mudah menjadi tua. Ya, jadi penelitian ini menuliskan bahwa kalau kita bisa menghasilkan tripeptida dengan lebih banyak, maka badan kita akan sehat. Ya, jadi stres oksidatif itu adalah calon untuk penyakit kanker, penyakit jantung, penyakit Alzheimer, dan penyakit lainnya. Kayak apa sih sebetulnya stres oksidatif itu? Nah, ini saya ketemu gambar yang sangat menarik ya untuk dibahas, ya. Ini adalah contoh bagaimana terjadinya stres oksidatif di tomat. Ya, jadi yang di bagian atas adalah tomat yang berwarna merah, itu tomat yang masih baru dipetik atau masih segar, ya. Kemudian dalam beberapa saat tomat itu akan menjadi hitam-hitam, kena oksidasi, dan nanti pada suatu saat tomat itu udah jadi hitam dan sudah tidak bisa dimakan atau tidak bisa dipegang lagi, bahkan menjadi air. Nah, itu sama seperti sel. Jadi pada saat kita ada di sel normal ini bagus, sama seperti tomat yang masih berwarna merah. Ya, kemudian diserang oleh radikal bebas. Diserang radikal bebas sehingga akhirnya dia jadi berubah bentuk, jadi kacau lah bentuknya, ya. Jadi kalau sebelah kiri itu sel ini kayak telur ceplok, ya. Nah, yang kalau di tengah itu telur ceploknya tidak bulat tapi udah tidak beraturan dengan banyak bercak-bercak hitam. Dan kemudian kalau terus dia menjadi stres oksidatif, sel itu menjadi rusak. Jadi ini adalah sumber penyakit. Jadi kalau kita tidak mau sakit, kita harus meninggalkan stres. Ya, intinya itu. Nah, kalau kita sudah stres, kita mesti tambah tripeptida supaya stresnya itu bisa berkurang. Nah, itu tadi persoalan teori-teori kedokteran Barat, ya, bahwa manusia itu terdiri dari sel,
terus selnya banyak sekali, itu macamnya banyak sekali. Ya. Nah, sedangkan teori TCM dari Tiongkok itu dia sederhana sekali, bahwa di dalam tubuh manusia itu terdiri dari, pertama adalah Qi. Qi ini apa? Tenaga. Terus yang berkaitan dengan tenaga apa? Organ paru-paru, limpa, ginjal. Ya, sudah tentu yang lain juga ada, tetapi yang memegang peranan di dalam proses membuat tenaga itu adalah paru-paru, limpa, dan ginjal. Qi itu tenaga. Ya. Kemudian TCM bilang juga bahwa badan manusia itu terdiri dari Shui. Shui itu adalah darah. Nah, darah itu dibikin oleh siapa? Oleh limpa, oleh hati, oleh ginjal, oleh tulang, oleh lambung, oleh jantung. Jadi kembali lagi, TCM ini membuat satu pengertian bahwa darah itu dibuat oleh organ. Sedangkan kedokteran barat, pengertiannya adalah darah itu terdiri dari sel yang banyak sekali itu. Jadi itu makanya jadi ruwet. Ya, jadi teknik TCM yang sudah 5.000 tahun yang lalu ini benar-benar melakukan penyederhanaan. Dan ini sudah proven ya, sudah terbukti. Tidak usah didebat karena usianya sudah 5.000 tahun. Yang masalahnya adalah nanti kita lihat bahwa kenapa sih pakai TCM ini seringkali gagal. Ya. Nanti kita bahas itu. Jadi yang pertama tadi Qi, yang kedua adalah darah, yang ketiga adalah cairan tubuh. Qinye. Jadi di dalam tubuh manusia itu adanya cuma 3 itu. Darah, Qi tenaga, Qi ini bisa diasumsikan sebagai udara ya. Kita tarik napas berarti kita bisa punya tenaga, kita buang napas artinya kita keluarkan tenaga. Nah, yang faktor yang lain dari dalam tubuh kita adalah yang namanya cairan tubuh. Nah, cairan tubuh dibikin oleh siapa? Oleh lambung, oleh limpa, oleh paru-paru, oleh usus kecil, oleh ginjal, usus besar, kandung kemih. Ya. Dan ada satu organ imaginary yang tidak ada di kedokteran barat, yaitu yang disebut pembakar 3 tungku. Itu ya hayalan orang-orang Tiongkok dulu tuh. Karena dia tidak bisa mendefinisikan seperti apa sih itu pembakar 3 tungku itu. Ya, jadi sebetulnya kalau dilihat dari definisinya, pembakar 3 tungku adalah organ yang ada di atas, organ yang ada di tengah, dan organ yang ada yang di bawah. Nah, di mana semuanya itu melakukan pendistribusian cairan tubuh itu. Ya. Jadi itu 3 faktor. Nah, faktor yang keempat yang dari teori-teori TCM adalah bahwa ada yang namanya Qing. Qing ini kalau di kedokteran barat namanya DNA. Nah, DNA itu kalau menurut TCM adalah atau terdiri dari 2. Ya. Qing ini terdiri dari 2. Adalah Qing yang didapat dan Qing bawaan. Ya, jadi ada dua DNA nih. Kalau menurut teori TCM, ada Qing yang didapat, ada Qing bawaan. Jadi Qing yang didapat adalah kalau kita makan, kalau kita minum, itu nanti kita dapat energinya di sana. Sedangkan Qing bawaan itu adalah
DNA dari orang tua kita. Ya, makanya sekarang di kedokteran barat tuh bilang bahwa kalau bapak emaknya kanker, kemungkinan anaknya kanker. Kalau bapak emaknya diabetes, kemungkinan anaknya kanker. Nah, itu akibatnya adalah dari penyebabnya adalah dari Qing bawaan tadi. Nah, kalau kita lihat lagi dalam proses pengembangan kita itu supaya bisa hidup, itu bisa kelihatan bahwa kembali lambung, limpa, dan ginjal ini memegang peranan penting di dalam proses untuk kita bisa mendapatkan Qing. Nah, nanti Qing-nya itu akan digabung oleh Qing bawaan, sehingga akhirnya kita menjadi bisa aktivitas. Ya. Nah, ini teori TCM. Nanti dalam kesempatan lain mungkin kita bisa bahas bagaimana mereka bisa mengertikan itu semua. Kemudian, ini adalah bahan dari minggu lalu ya. Bahan minggu lalu yang menjelaskan apa sih bedanya komputer dengan manusia. Kalau dilihat dari kedokteran barat dan kalau dilihat dari TCM. Kalau kita lihat tabel ya yang antara kiri dan kanan, itu yang paling susah nanti penyelesaiannya yang sebelah kanan pasti. Karena parameternya begitu banyak. Ya. Sedangkan yang sebelah kiri parameternya relatif hanya 5. Hanya 5. Sedangkan yang sebelah kanan, kalau menurut kedokteran barat, parameternya sistem saraf, ada otak, ada tulang belakang, ada mulut, tangan, mata, telinga, wajah, kulit, dan sebagainya. Nah, kemarin ada beberapa teman yang protes. Protes, katanya, itu nggak benar. CPU itu, chip CPU itu bukannya tulang belakang. Chip CPU itu mestinya otak. Karena memang biasanya kita sebutkan ya, otaknya komputer adalah CPU, Central Processing Unit. Ya, nah itu benar nggak salah. Tetapi dalam penelitian kesehatan, yang namanya CPU itu tidak bisa dibandingkan dengan otak. Kenapa? Karena kalau otak itu sebetulnya hanya melakukan penyimpanan memori. Otak kecil, otak besar. Ya, otak yang menyimpan memori yang baru dan otak yang menyimpan memori yang lama-lama. Nah, sekarang siapa yang melakukan proses? Yang melakukan proses adalah usus. Jadi usus dan otak ini sebetulnya jadi satu. Zaman kalau kita masih jadi bayi ya, jadi bukannya bayi, jadi apa? Yang ada di dalam perut ibu kita tuh janin, itu dua-duanya jadi satu. Nah, kemudian dia berkembang setiap bulan dia berkembang, yang otak jadi otak, yang usus jadi usus, dan keduanya disambung oleh yang namanya spinal cord atau tulang sumsum belakang. Jadi kalau kita dewasa, kepala atau otak dan usus itu terpisah, satu di atas, satu di bawah. Nah, itu adalah dasar dari teori kedokteran
yang memang baru dalam belakangan ini ditemukan satu teori bahwa usus itu lebih pintar dari otak. Ya, kalau kita makan salah, ya pasti sudah sakit. Ya, tapi kalau kita ngelihat salah, belum tentu kita sakit. Ya, jadi itu teori yang memang teori kedokteran Barat yang mungkin udah 19 abad, ya, tapi baru belakangan ditemukan teori bahwa usus kita lebih pintar dari otak. Makanya tadi pagi itu saya posting ke beberapa WA group dan Facebook bahwa kalau kita marah 5 menit, ya, marah itu karena otak kan, koordinasi otak, mata, telinga, ya, ngelihat orang ngejahatin kita, marah kitanya. Begitu 5 menit marah, maka usus dengan otomatis stop 6 jam. Ya, proses pencernaannya dia stop 6 jam. Nah, kalau 6 jam stop, apa akibatnya? Terjadi inflamasi, terus penumpukan dan sebagainya. Akibatnya apa? Penyakit. Jadi orang yang sering marah, kemungkinan sakit itu akan lebih besar, ya. Kemungkinan dia kena sakit lebih besar dibandingkan dengan orang yang nggak pernah marah, happy-happy aja. Nah, kemudian kita lihat, ini merah bulat di tengah itu adalah penyakit. Ya, penyakit, bagaimana kita lihat penyakit itu kalau diarahkan dengan TCM. Ya, TCM itu terdiri dari akupuntur, herbal, dan ciku. Ya, jadi kita ngobatin orang itu mestinya istilah kerennya holistik. Jangan cuma akupuntur aja. Jangan cuma herbal aja. Atau jangan cuma cikung aja, tapi mesti tiga-tiganya kita lakukan. Nah, kalau tiga-tiganya itu kita lakukan di TCM, badan kita itu hampir tidak ada ekses, tidak ada akibatnya. Ya. Nah, cuma kelemahannya adalah proses penyembuhannya itu lama. Karena di dalam TCM itu dikenal dengan proses penyeimbangan. Itu logonya yin dan yang. Ya, logo yin dan yang itu sama seperti konsep komputer 1 dan 0. Jadi orang-orang Tiongkok 5.000 tahun yang lalu sebenarnya sudah tahu komputer. 1 dan 0 sudah ada 5.000 tahun yang lalu. Dan 1, 0 itu selalu melakukan penyeimbangan. Kalau yang 1 kelebihan 0, maka yang 0 narik. Kalau yang 0 kelebihan 1, maka yang 1 narik. Terus begitu. Makanya disebutnya yin dan yang, makanya logonya itu adalah satu lingkaran yang terdiri dari 2 objek. Yang satu berwarna hitam, ada putihnya, yang satu berwarna putih, ada hitamnya. Jadi harus seimbang. Ya, itu nanti kaitannya sama teori 5 elemen. Ada kayu, tanah, dan sebagainya. Nah, itu filosofinya. Nah, sekarang kita lihat kalau pakai kedokteran barat, apa yang kita alami? Biasanya dokter itu operasi. Ya, kalau sakitnya udah keras nih, operasi. Kalau sakitnya ringan, ya udah makan obat. Ya, kalau sudah dioperasi makan obat, selanjutnya di fisioterapi. Ya, supaya
kalau kebetulan bagian otot-otot motoriknya yang rusak, ya mesti fisioterapi. Nah, akibat dari kita makan obat, operasi, dan fisioterapi adalah ada banyak reaksi lanjutan. Jadi makin sakit, kita makin nggak bisa ini, nggak bisa itu, dan sebagainya, dan sebagainya. Ya, tetapi keunggulannya, ini prosesnya cepat. Ya, ini terjadi di saya 3 tahun yang lalu. Kaki saya bengkak. Didiagnosis, wah ini ada kanker otot. Udah, cabut aja kanker ototnya. Dibuangkan kanker ototnya. Tapi hasil dari dibuang kanker otot, saya menderita yang namanya limfodema. Limfodema itu adalah penyakit yang disebabkan oleh getah bening kita diobrak-abrik oleh dokter waktu dioperasi. Dan itu terjadi pada ibu-ibu perempuan yang dioperasi payudara ataupun serviks, itu nantinya dia akan menderita limfodema, jadi bengkak. Biasanya kalau di payudara itu di tangannya yang bengkak ya. Sedangkan kalau di serviks itu di kakinya yang bengkak. Dan penyakit ini sepertinya tidak akan cepat sembuh ya. Tidak akan cepat kembali lagi ke asalnya. Karena dokter itu betul-betul sudah merusak kelenjar limfatiknya pada saat operasi. Nah, kemudian sekarang kita lihat kesimpulan penelitian saya ini apa? Kesimpulan penelitiannya adalah bahwa kalau kita menggunakan TCM, ya, TCM, itu artinya kita menggunakan teori-teori fisika. Dan hanya menggunakan teori kimia itu 20% yang ada di herbal. Karena akupuntur itu dasarnya fisika, kemudian Qigong, gerak badan kesehatan, itu dasarnya juga fisika, itu 30%. Sedangkan herbal, ya, makanan yang asupan yang mesti kita masukkan, itu nilainya adalah 20%. Ya, jadi ini di mana sih angka ini saya dapat? Nanti di belakang saya akan jelaskan. Ada perimbangan 80 dengan 20. Ya, jadi di teori fisika, teori TCM, fisikanya itu 80%. Kimianya 20%. Nah, sekarang kita lihat kedokteran barat. Ya, kedokteran barat ini komposisinya berapa? Nah, kedokteran barat punya komposisi terbesarnya adalah bahan kimia. Ya, jadi bahan kimia ini dalam bentuk apa? Obat-obatan. Saya ambil itu komposisinya 50%. Ya. Kemudian pada saat dioperasi kita juga dicekokin dengan bahan-bahan kimia. Itu saya ambil 30%. Balik lagi, Paretonya, persamaannya adalah 80% dibandingkan dengan 20%. Nah, 20% di kedokteran barat adalah fisioterapi. Ya, bagaimana badan ini harus bergerak supaya sehat. Kalau tidak bisa bergerak, ya di fisioterapi. Ya, kita kenalnya dipijit gitu. Tapi sebetulnya bukannya dipijit itu ya, di fisioterapi itu dilancarkan jaringan cairan-cairan tubuhnya. Jadi 80% kita pakai teori kimia,
sedangkan 20% kita pakai teori fisika di kedokteran barat. Jadi kesimpulannya adalah bahwa kalau kita pakai cara TCM, maka kita menggunakan teori lebih banyak menggunakan teori fisika. Sedangkan kalau kita di kedokteran barat, kita lebih banyak menggunakan teori-teori berbasis kimia. Ya, jadi ini yang menyebabkan kenapa. Saya kasih contoh misalnya, saya berobat ke akupunturis. Ya, saya berobat akupuntur. Dan saya nggak sembuh. Kenapa? Karena hanya 50%. Jadi maybe yes, maybe no. Dari 100 orang, 50 yang sembuh. Nah, demikian juga kalau kita ke dokter. Ya, kalau kita ke dokter, itu apa? Kalau kita kasih obat, itu maybe yes, maybe no juga. Ya, bisa sembuh 50% obat kimia atau tidak sembuh. Ya, jadi itu adalah sebenarnya satu teori yang memang betul-betul bisa diterapkan di dalam keadaan ini. Jadi kalau kita ke dokter hanya cuma makan obat saja, kemungkinan sembuh kecil. Tapi kalau kita sambil makan obat, kita olahraga, itu fisio 20%, kemungkinan sembuh udah 70%. Ya, kalau sakitnya nggak dahsyat gitu ya, kita bisa sehat. Demikian juga dengan akupuntur. Kalau kita akupuntur dengan Qigong, itu 80%. Kalau kita akupuntur plus herbal, 70%. Nah, itu Paretonya ya. Jadi kenapa kita kalau pakai cara TCM, ya ada yang berhasil, ada yang enggak. Nah, nanti alasannya, ya setiap orang kan berbeda. Ya memang, tetapi sebetulnya secara keseluruhan, orang kalau mau berobat, kalau penyakitnya sudah keras, sudah dahsyat, itu mesti 100% tuh, akupunturnya 50%, herbalnya 20%, Qigongnya juga 30%. Demikian pula dengan kedokteran barat, kimia obatnya mesti 50%, fisionya 20%, operasinya 30%. Ya. Nah, sekarang saya balik lagi ke acara yang minggu lalu. Angka 80-20 itu dari mana? Itu sudah didapatkan oleh seorang peneliti, ya, penulis buku yang namanya David Tansley. Ini orang Inggris, ya. Dan orang Inggris ini menemukan teori Pareto itu 80 dan 20%. Karena dia bilang bahwa bumi ini 80% adalah energi yin. Ya, energi dingin. Sedangkan ada 20% energi yang, energi panas. Ya, jadi ini teori, saya cari buku ini udah nggak ada sepertinya ya. Karena buku ini terakhir diterbitkan tahun 84. Belakangan ini yang ada buku-buku yang karangannya David Tansley juga, tetapi merupakan lanjutan dari teori ini. Nah, itu tadi teori-teorinya. Kemudian dasar-dasarnya, kenapa acara ini kita namakan meretas tubuh kita. Karena kalau kita meretas pakai kimia, akibatnya kita malah bukan jadi sembuh. Nah, dalam acara ini saya mau tekankan
ayo kita meretas tubuh kita menggunakan teknologi fisika. Kenapa pakai fisika? Karena tidak ada efek sampingannya. Nah, di dalam kesempatan ini saya akan menampilkan suatu penelitian klinis yang dilakukan oleh LifeWave di Amerika. Jadi, LifeWave ini produsen patch, ya. Kalau di sini disebutnya koyo, itu bentuknya bulat itu ya. Satu berwarna coklat, satu berwarna putih. Inventornya itu David Smith, ya. Dan itu dia itu sudah eksis dari tahun 2004, ya. Nah, ini penelitiannya. Ya, jadi ini tadi mestinya slide-nya ini yang saya sampaikan bahwa ini yang namanya David Smith, dia yang menemukan LifeWave. Ya, kerjaan dia adalah melakukan penelitian, dan LifeWave itu bukannya pabrik obat, ya, penelitian. Perusahaannya ada perusahaan yang melakukan penelitian, dan dia yang mengemukakan bahwa badan kita ini bisa disembuhkan dengan teknologi fisika kuantum yang berbasis TCM. Kenapa berbasis TCM? Karena 80% TCM adanya di fisika. Kalau 80% adanya di kimia, itu bukannya dari LifeWave, pasti dari pabrik obat. Nah, spesial khusus untuk topik hari ini, yaitu yang namanya stem cell, ya, David Smith itu melakukan 3 penelitian. Dan penelitian ini dilakukan oleh dokter atau lembaga-lembaga yang berbeda, ya, bukannya dia juga bukan. Ya, yang pertama dilakukan dipimpin oleh Dr. Melinda Connor. Terus yang kedua dilakukan penelitian oleh Center for Biofield Science, itu di Bangalore kalau nggak salah. Dan yang ketiga dilakukan penelitian oleh CTech Labs, ya, oleh, itu bacanya susah tuh, Katien Savelier, udah gitu. Ya, jadi ini yang akan kita bahas siang ini, ya. Jadi yang pertama adalah penelitian yang dilakukan oleh Dr. Melinda Connor dan beserta teman-temannya. Itu ada 1, 2, 3, 4, 5, ya. Dokter semua itu, ahli itu, ya. Dokter, bukan dokter, ya. Jadi metode penelitiannya itu adalah dia panggil 15 orang, ya, usianya antara 40 sampai 65 tahun. Jadi udah tergolong STW, ya. Kemudian 15 orang itu ditempel patch X39 selama 12 jam. Nempelnya di mana? Nempelnya di 2 tempat. Nempelnya di 2 tempat, satu itu di bawah pusar. Jadi ini 4 jari di bawah pusar. Di dalam TCM disebutnya CV6. Kuan Yin, ya. Kuan Yin. Itu adalah baterai. Kalau orang TCM bilang CV6 adalah baterainya manusia. Ya, sumber energinya manusia. Nah, kemudian titik lain adalah di GV14. GV14 ini di tengkuk. Jadi kalau kita nunduk, itu ada tulang yang paling nonjol di belakang di tengkuk itu. Nah, itu kita tempel di sana. Ya, kita tempel di sana supaya di titik itu, kalau istilah TCM-nya namanya tacuy, itu nyambung
6 meridian yang. Ya, jadi ada 6 meridian yang nyambung ke satu titik GV14. Jadi itu betul-betul hebat ya, orang-orang Tiongkok 5.000 tahun yang lalu. Dia bisa tahu itu. Ada titik yang bisa nyambung ke 6 meridian. Dan titiknya terletak di tengkuk. Ya, tengkuk leher ya. Dan ini sudah terbukti. Jadi dalam proses penelitian ini dilakukan penempelan selama 8 sampai 12 jam. Ya. Nah, kemudian apa yang dihasilkan dari penelitian ini itu dia tes semua air liur, urin, pokoknya semua dia tes pakai alat-alat canggih. Ini adalah teknologi. Ya, kalau zaman dulu tidak bisa dibuktikan karena tidak adanya peralatan-peralatan ini, kalau zaman sekarang ini semuanya bisa dilakukan. Dan penelitian itu juga melibatkan perguruan tinggi yang untuk membaca indeks kualitas tidur, skala nyeri, kemudian integritas vitalitas dan sebagainya. Itu semua diajak untuk melakukan penelitian terhadap 15 orang tadi ya. Nah, kemudian kalau kita lihat barang-barangnya itu juga waduh super canggih. Itu SQ Quantum Triple Quadruple LCMS. Itu mungkin harganya bisa sampai 1 miliar itu. Hanya untuk memeriksa air liur, ya, memeriksa urin dan sebagainya. Nah, sudah tentu ada peralatan yang kita punya di rumah. Yaitu ini dia ya. Bagaimana kita memonitor tekanan darah tinggi. Nah, ini ada di rumah. Jadi kita bisa periksa tekanan darah tinggi kita setiap saat. Tapi kita tidak bisa memeriksa kualitas urin kita, kemudian organ kita, dan sebagainya. Ya, jadi mereka menggunakan peralatan ini untuk membuktikan bahwa patch itu berhasil jalan. Jadi bukannya pakai ilmu terawang ya. Nah, yang menjadikan aneh lagi, ini kemarin ini ada pertanyaan dari Pak Martin itu ya. Kenapa itu David Smith tiba-tiba bisa nyelonong ke TCM? David Smith kan orang bule 100% ya. Kok dia bisa nyelonong ke TCM? Nah, ini saya ketemu jawabannya. Karena dokter Melinda Connor ini adalah Buddhist priest. Pendeta Buddha ya. Karena apa? Karena dia tempat prakteknya adalah di American Alternative Medicine Association, kemudian juga di perguruan tinggi yang memang mengobati penyakit dengan metode timur. Ya, jadi jawaban kenapa tiba-tiba David Smith yang bikin patch dengan teknologi nano, terus tiba-tiba larinya ke TCM. Nah ini, karena adanya dokter ini yang memberi informasi ke David Smith supaya ditaruhnya ditempelnya di GV14, ditacui di tengkuk dan di CV16 dekat 4 jari di bawah pusar. Nah, jadi dari hasil penelitian ini didapatkan paling tidak 5 faktor. Adanya perubahan inflamasi, ya. Jadi orang yang tadinya ada inflamasi jadi tidak inflamasi, karena inflamasi adalah
sumber dari stres oksidatif. Ya. Kemudian yang kedua, orang jadi bisa tidur lebih 15 orang tersebut bisa lebih bagus kualitas tidurnya. Kemudian yang ketiga, tekanan darahnya jadi bisa berkurang, jadi nggak tekanan darah tinggi lagi. Terus daya ingatnya jadi meningkat, dan semangat atau vitalitasnya bertambah. Ya, karena hanya ditempel dengan 2 pad saja di 2 tempat yang berbeda. Itu kan kayak semi ngebohong ya. Makanya kan di dalam sebelum acara ini mulai, saya jalankan lagu theme dari Mission Impossible. Jadi sebetulnya apa yang kita lakukan ini seperti Mission Impossible. Benar apa enggak ya? Kok cuma ditempel di sana tapi kita bisa sehat? Kok ditempel di sana kita bisa sembuh sakit dan sebagainya. Nah, kemudian penelitian yang kedua, ya betul di Bangalore ya, di Holistic Care and Cure Ayurvedic Clinic di Bangalore. Ini juga dilakukan penelitian terhadap 45 orang. Usianya juga usia STW 40 sampai 65 tahun. Ya, kemudian ada dokter bulenya di sana, Dr. Thornton Streetel. Ya. Kalau Rachana Gatal Sethi itu dokter dari Bangalore-nya. Nah, apa hasil yang kita dapatkan? Mereka itu cukup nempel di satu tempat aja. Hanya di GV14. Ya, hanya di tengkuk saja itu. Dipakai 12 jam selama 6 minggu. Kalau tadi kan 7 hari ya. Nah, kalau tadi Dr. Melinda Connor pakai peralatan canggih untuk mendeteksi air liur, air urin dan sebagainya, maka klinik Bangalore itu pakai alat yang namanya Multiscan Pro. Bapak Ibu bisa mau browsing ke sana, medicavisi.com, dan sebagainya, lihat bahwa barang ini bisa kita beli kalau mau. Ya, kita bisa beli, kita bisa dapatkan, karena ini jenisnya portable. Jadi apa yang dilakukan pemeriksaannya adalah dengan menempel sensor di kepala, di kaki, dan di tangan. Iya. Ya, itu ditempel di sana, dan dari sana dilakukan penelitian. Jadi ini harus ada komputer ya, harus pakai komputer, dan setelah ada penelitian itu, maka didapatkan ini. Hasil-hasilnya ini didapatkan dari proses pemeriksaan secara berkala, ya, antara yang baseline itu pertama kali, 3 weeks itu 3 minggu kemudian, 6 weeks itu 6 minggu kemudian. Jadi wellness score ya kesehatannya itu makin lama bertambah, dan setelah 6 minggu itu kesehatannya lebih dari 78%. Ya, dan itu cocok dengan teorinya bahwa kalau kita pakai akupuntur dan qigong, kita bisa sampai 70%. Ya, kemudian dengan alat yang sama dan parameter yang lain, itu bisa dilihat bahwa vaskuler itu akan jadi jauh lebih mudah. Ya, tadinya faktor waktu dicoba pertama kali 58, sekian, setelah 6 minggu itu jadi 57, sekian. Kemudian energi secara umum, ya, itu juga demikian, naik hampir sampai 70%. Nah, terus keseimbangan organ.
Itu ya, makanya tadi diperiksanya dari mulai otak, kepala, terus tangan dan kaki. Nah, keseimbangan itu bisa naik hampir 93% dalam jangka 6 minggu dengan hanya menempel di satu titik saja GV14. Karena kita tahu GV14 adalah pusat persimpangan dari 6 meridian yang. Nah, kemudian ini green pixel. Jadi green pixel itu yang ada di dalam tubuh kita itu kayak apa? Nah, ini agak menurun ya karena mungkin udaranya kotor dan sebagainya. Kemudian yang ketiga itu dilakukan pemeriksaan dengan menggunakan alat EEG portable. Itu bahasa kerennya brain performance. Ini di Amerika banyak yang dilakukan ini, terutama untuk atlet ya. Dan kalau kita ada di Amerika, kita bisa bayar itu. Buat periksa ini $299 itu. Sekali periksa. Ya, 45 menit. Ya. Apa yang diperiksa adalah kegiatan dari otak kita. Kesehatan kita bagaimana otaknya. Nah, ini merupakan uji coba yang ketiga di penelitian ini oleh Psitek. Yang Psitek Labs ini mempunyai alat yang namanya P3 itu. Ya, jadi kayak helm. Ya, isinya adalah sensor-sensor yang di kepala. Nah, balik lagi ini pakainya apa? Hanya satu saja di GV14. Ya, hanya satu saja. Nah, ini kalau kita balik ke teori bahwa di otak kita ini ada gelombang-gelombang yang bergetar antara 4 sampai 40 Hz. Nah, ini yang diperiksa oleh dideteksi oleh P3 tadi. Ya. Jadi kalau dia frekuensinya tinggi, ya lagi aktif. Ya, kalau frekuensinya rendah, ya dia lagi tidur atau mimpi atau lagi santai. Nah, itu jadi yang dilakukan adalah pada saat kita menempelkan tadi itu yang seperti helm, itu bentuknya ada itu FP1, FP2, F7, dan seterusnya. Dan di situ bisa kelihatan ya, yang merah itu lebih kecil lebih sedikit dari yang biru, artinya lagi hektik. Kalau yang biru lebih banyak dibandingkan dengan yang merah, lebih tenteram, lebih kalem. Ya, itu balik lagi ke teori tadi bahwa otak kita memancarkan gelombang. Ini ya, frekuensi. Nah, kalau otak kita memancarkan gelombang, itu berarti kita adalah bagian dari teori fisika. Nah, hasilnya adalah itu. Jadi, itu dilakukan tesnya itu ya, mata tertutup, dengerin musik, terus mata terbuka dengan lihat ke kiri ke kanan, terus ada uji flanker, itu uji kognitif, terus ada tes pemetaan otak, sehingga dihasilkan gambar-gambar seperti yang di sebelah kiri. Ya, jadi yang berwarna merah ini, yang di sebelah kiri ini, yang ini, ini merah ya. Bentar. Saya ganti dengan warna yang lain, supaya bisa kelihatan jelas. Saya ganti dengan warna biru tua saja. Oke, jadi yang ini adalah pada saat pertama kali, sesi pertama, orang pertama yang dicek. Oh, itu otaknya banyak lagi mikir lah, lagi stres lah itu ya. Karena banyak merahnya dibandingkan birunya.
setelah ditempel GV14 tadi, patch di GV14, sesi kedua itu udah mulai biru semuanya. Dan di sesi ketiga itu birunya udah hampir biru semua. Ya. Nah, ini orang kedua malah merah semua ini. Kayak tomat tadi ya. Nah, sesi kedua merahnya berkurang. Sesi ketiga lebih berkurang lagi. Ya, jadi merah itu menunjukkan tegangan. Ya. Microvolt. Ya. Nah, kalau teman-teman dari elektro udah pasti, udah tahu microvolt. Ya. Nah, itu kan hasil penelitian. Tetapi kenapa kalau kita menggunakan menghasilkan penelitian tadi, ada yang berhasil, ada yang tidak. Nah, salah satu penyebab ketidakberhasilan kita memakai alternatif patch atau pengobatan adalah kita kurang minum. Jadi harus minum pada saat tidak haus. Jadi jangan nunggu haus, baru minum. Karena kalau berat badan kita itu misalnya 81 kilo, maka minimal kita minum itu 11 gelas satu hari. Kalau kurang, akibatnya cairan-cairan yang ada di dalam tubuh itu larinya banyak ya, ke jantung 79%, ya, ke otak, ke hati, ke tulang, ke otot, ke ginjal. Jadi kalau kita kurang minum, berarti seperti mobil kurang oli. Ya. Dan kemungkinan lain kegagalan kita adalah ini terlalu banyaknya faktor zat kimia yang ada di dalam tubuh kita. Nah, ini udah larinya ke kimia. Ya, karena kimianya ini sangat signifikan, maka kemungkinan kita sembuh akan menjadi lebih kecil atau lebih besar. Nah, jadi dari sini juga bisa disampaikan teorinya bahwa kalau kita ke dokter, ya sakit, kemudian kurang potasium, nah, kita disuruh makan obat yang ada potasium ya, untuk meningkatkan, tadinya misalnya potasium kita hanya 0,2, sedangkan yang dibutuhkan adalah 0,4. Nah, ya makanlah potasium. Akibat dari makan potasium, makan obat yang punya potasium, dia akan punya ampas. Ampas itu nanti larinya ke ginjal. Dan sudah kalau ke ginjal, ya udah nanti penyakit terusannya, ada sambungannya penyakit. Ya, nah sekarang saya akan memperlihatkan juga bagaimana kita melakukan peretasan. Tadi itu sebenarnya sudah sangat jelas ya bahwa kita cukup menempel 2 patch saja di GV14 dan CV6. Ya. Yang ditempel adalah ini, X39 stem cell, yang bisa menaikkan kadar tripeptida, ya, sehingga mengurangi inflamasi, mengurangi stres oksidasi dan sebagainya. Nah, jadi X39 itu cuma satu jenis, artinya cuma yang berwarna putih aja. Dan kalau kita perhatikan di sebelah kanan, ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Itulah yang menjadi acuan kita bagaimana menggunakan X39 ini. Ya, jadi cepat menghilangkan sakit. Jadi kalau kita sakit gigi misalnya ya, sakit gigi, ambil aja X39, tempel dengan dekat sakitnya.
ya di pipi ya. Itu mah dijamin deh setengah jam, 1 jam habis hilang. Nggak kerasa. Kemudian mengurangi peradangan. Yaitu tadi stres oksidatif. Mempercepat penyembuhan luka. Ini juga bukan main. Ya, nanti di slide berikutnya ada contoh. Kemudian meningkatkan tenaga dan vitalitas. Jadi bisa ada energi, napasnya panjang. Ya. Meningkatkan kesehatan mental. Jadi nggak stres, jadi happy terus, nggak marah-marah. Ya. Kemudian meningkatkan kinerja olahraga. Jadi kalau buat olahragawan ini penting sekali ya. Sangat penting, dan ini memang bisa meningkatkan vitalitas tenaga. Dan yang terakhir, kesehatan kulit. Jadi buat ibu-ibu, bapak-bapak yang mau awet muda, ya udah silakan. Tempel ini aja setiap hari. Mestinya bisa mendapatkan hasil. Jadi ditempelnya hanya cukup di 2 tempat, kecuali kalau tempat sakit. Ya. Jadi ditempelnya itu adalah teori dengan low level laser therapy yang minggu lalu kita sudah bahas. Ya. Jadi ini adalah bahan minggu lalu, tapi memang dibahas lagi sekilas. Jadi yang warna merah itu adalah infrared tubuh yang naik, kemudian ditutup dengan pads, maka dia akan memantul untuk memberi energi ke mitokondria. Ya, energi itu berupa nantinya adalah ATP. Ini bahan minggu lalu ya, bisa dilihat di URL-nya video Hack Your Body with Technology ya. Nah, ini adalah kenapa bisa jadi sehat itu badan kita, karena ada beberapa panjang gelombang infrared yang bisa menaikkan koefisien penyerapan hormon. Jadi pads itu sebetulnya ada 8. Hari ini kita bahas 1, stem cell. Jadi persyaratannya apa? Nah, ini persyaratannya ini. Ya. Minum, ya tadi minum ya, mesti antara 6 sampai 8 gelas. Jangan makan lemak, jangan makan susu, jangan minum susu, produk tepung, makanan berpengawet, kopi, jus, bir, itu teh, alkohol. Ya kalau lagi sakit nggak usah diminum. Tapi kalau mau minum kopi, minum kopinya segelas, minum air putihnya 3 gelas. Supaya jangan dehidrasi. Ya, tidur antara 6 sampai 8 jam tiap hari. Malam, jangan terlalu malam. Ya, ini juga sudah dibahas di minggu lalu. Nah, jadi ini teorinya juga yang minggu lalu ya. Kenapa ditempel di GV14 dan CV6? Ini karena searah dengan teori TCM, yaitu meditasi microcosmic orbit. Ya, ini juga bahan minggu lalu. Oke, jadi kita tempelnya adalah di GV14 dan GV6. CV6. Nah, ini testimoni nih. Ini orang Nicky Chen ini di Amerika, di Alhambra, California. Dia kecelakaan sepeda. Dengkulnya bonyok kayak begitu ya. Dadanya juga. Dan dia tempel dengan pads. 2 hari kemudian, ini sudah mereda semuanya. Ya. Dan itu kalau ada sempat nonton, silakan di sini ya. Nah, kalau ini kepanjangan, saya bikin pendeknya nih.
s.id/Nicky Chan. Ya, saya pakai teknologi yang dikembangkan oleh Pandi. Jadi bisa lihat bagaimana dia bercerita tentang kecelakaan tersebut. Nah, kemudian yang kedua adalah, ini orang Australia, Mandy Rowe. Dia senang maraton, ya, suaminya olahragawan, ya, dari hari pertama sampai hari ke-300 setahun kemudian, itu sudah terjadi perubahan dari mukanya. Kelihatan cantik, lebih cantik, lebih segar. Nah, ini ada Facebook-nya di sana. Mandy.Kari.12. Ya, kalau mau pendeknya ini silakan, sama aja, Mandy Rowe. Nah, ini testimoni kayak begini banyak sekali di tayangan ini, di s.id testimoni X39. Jadi hari pertama dia kecelakaan skateboard, hari kedua sudah sembuh, hari kelima udah tinggal yang sedikit aja itu. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian mau lihat testimoni yang lebih detail, silahkan ke alamat itu tadi, ya, di atas. s.id/testimoni X39. Nah, saya juga sudah mengumpulkan banyak protokol-protokol. Jadi kalau Bapak Ibu ada yang ingin cepat sembuh, tidak menggunakan 2 pads, itu bisa pakai beberapa pads, karena tadi ada 8 pads ya, ada 7 pads lainnya, itu bisa dipakai. Ya, dan informasi berikutnya, ya udah, silahkan nanti ke nomor WA ini untuk mendapatkan informasi berikutnya. Karena yang paling penting, kita ini harus mencegah mengkonsumsi obat. Karena obat itu adalah sumber kita ini akan lebih sakit lagi, lebih panjang lagi ceritanya. Ya, sampai di sini cerita saya. Nanti kita langsung ke sesi tanya-jawab. Mungkin sudah ada banyak pertanyaan. Ya, terima kasih. Silakan. Baik, terima kasih Pak Michael. Informasinya sungguh lengkap ya. Pak, mohon izin Pak, tadi yang testimoni kumpulannya bisa dilihat di mana? Oh, oke, sebentar. Saya sudah sampaikan Bapak Ibu link testimoni untuk tadi gambar-gambar yang sudah disampaikan supaya bisa ngelihat juga, karena kalau kita mungkin ya ambil gambar-gambar yang ada tapi tidak secara utuh melihat keseharian orang-orangnya, kita mungkin bisa jadi tahunya oh mungkin bukan dari bohong gitu ya. Jadi kami tuh sengaja kumpulkannya yang real itu sekaligus link di mana mereka mengupload, dan memang bisa dilihat bahwa mereka juga kalau bukan pengguna LiveWave biasanya mereka distributor seperti itu. Testimoni X39. Ini hurufnya kecil semua ya Pak ya? Ya, huruf kecil semua. Oke, saya share di chat ya. Ya. Nah, ini ada hari ini ada 25 peserta Pak, dan satu ada pertanyaan nih dari Kendari. Pertanyaannya adalah, pets atau koyo ini dipakai pada malam hari mau tidur atau pada saat pagi hari saat mau beraktivitas? Itu Pak. Dari JMS ya? Ya. Jadi tadi di dalam
satu teori apa namanya TCM, ya itu saya ada slide yang memperlihatkan bahwa Qi itu terdiri dari 2. Sebentar ya, saya cari itunya. Oke, nah kita lihat ini ya. Jadi pertanyaannya, patch itu dipakai malam atau siang? Kalau sakit, dipakai malam siang aja sampai dia jadi sembuh. Tapi kalau kita sehat, itu sebaiknya dipakainya siang. Karena siang itu untuk menambah energi kita. Kenapa mesti dipakai siang? Karena menurut teori TCM, pada siang hari, itu yang bekerja adalah yang namanya Wei Qi. Jadi Wei Qi ini adalah Qi yang gunanya melindungi tubuh kita. Yaitu satpam siang. Ya, jadi kulit, ya organ-organ tubuh, mata, telinga, mulut, itu dilindungi oleh yang namanya Wei Qi. Dan Wei Qi ini hanya patroli di siang hari. Kalau malam hari, itu yang patroli yang namanya Ying Qi. Dia patroli di organ. Ya, jadi ngasih nutrisi ke organ, ngeriset. Ya, kalau orang komputer kan bilangnya ngeriset. Ya. Ngeriset hati itu, hati, liver, diriset. Itu yang melakukan prosesnya adalah Ying Qi. Dan itu dilakukan pagi hari, pagi subuh, bukan sebelum subuh itu. Ya, gitu. Lanjut, ada lagi pertanyaannya, Mbak Eni? Masih di mute itu, Mbak. Belum ada pertanyaan lagi sih. Atau Pak Jamesy ada yang mau di... Ada nih, ada apa peran stem cell pada pets? Oh, di mana? Di chat. Oh iya, Bu Grace, maaf, keliwat. Ya, aduh. Maaf, Bu Grace. Marahin nih, Bu Grace. Masih, ampun, Bu. Oke, Bu Grace tanya, apa sih peran stem cell pada pets? Ya. Nah, jadi itu mungkin kelewat ya tadi ya waktu pertama kali. Iya, saya telat masuk tadi, maaf. Ya, jadi stem cell itu gunanya apa? Gunanya banyak sekali. Stem cell ini kan kalau kita lihat adalah yang namanya sel induk ya. Stem cell itu sel induk. Jadi dia bikin di sini perbaiki stem cell itu di sana. Setelah dia diperbaiki, maka dia akan mengurai menjadi sel darah atau sel lainnya, sel otot, sel hati, sel saraf, dan sel-sel lainnya. Nah, kalau di darah, dia akan jadi sel untuk imunitas, akan jadi sel natural killer dan sebagainya. Ya, jadi peran stem cell itu sangat penting. Kalau emaknya udah sakit, ya, yang ini udah sakit, maka nggak akan bisa bikin yang bawahnya. Ya, itu disebutnya kan, makanya disebutnya stem cell. Dan stem cell itu ada yang pluripoten, ada yang stem cell untuk buat darah, ada yang buat induk sel lainnya, dan sebagainya. Tapi yang paling penting adalah sel induk pluripoten. Jadi kalau kita bikin sehat itu stem cell, maka semua sel yang akan dihasilkan mestinya sehat. Tidak ada yang menjadi berkurang dan sebagainya. Ya.
Oke. Ivan, Pak, ada pertanyaan. Oh, Ivan. Tadi diinformasikan kalau harus banyak minum. Bagaimana jika yang karena ada penyakit tertentu minumnya harus dibatasi jumlahnya? Minumnya mesti terbatas. Ya, ini buah si malakama ya. Makanya biasanya kalau udah kayak begitu, kita pakai infus ya. Ya. Tetapi tetap air itu menjadi bagian yang paling penting ya. Penyakit apa ya yang nggak boleh minum air ya? Pan? Halo? Halo, ya sebenarnya bukan nggak boleh minumnya terbatas sih Pak. Jadi mungkin kalau itu kan tadi kan sampai 8 gelas sampai berapa gelas. Kalau nggak salah yang pengaruhnya ke ginjal deh Pak. Oh, enggak. Justru kalau banyak minum ginjalnya jadi bersih, bukannya terbalik ya? Kalau nggak salah saya lupa Pak, karena kebetulan salah satu orang tua saya ada penyakit gula atau apa gitu. Jadi emang dokter ngebatasi jumlah air yang masuk ke dalam, jadi nggak boleh terlalu banyak. Kayaknya itu salah teori kali ya. Ya, itu karena memang itu sebenarnya efek dari obat ya. Kalau secara ya balik lagi ini, kalau dilihat dari TCM, kalau kita sakitnya diabetes atau penyakit lain, itu kita mesti banyak minum supaya ginjalnya bersih. Begitu ginjal bersih, semuanya ikut bersih. Ya, kalau teori kedokteran barat itu bisa saja terbalik, karena kalau dia minum air, nanti cairan kimia obat-obatnya hilang, keluar sama urin sama pipis. Oke. Oh iya, gitu. Berarti berarti nggak pengaruh ya Pak ya, kalau banyak minum pun? Tidak. Oke. Tidak. Mestinya kalau minum air putih ya, saya ngomongnya air putih ya. Iya, benar air putih. Minum air yang lain ya. Betul, iya. Ya, jadi emang itu dari sisi dokter sih emang infonya seperti itu. Cuma berarti secara teknik ini berarti nggak masalah Pak ya? Tidak. Oke. Siap Pak. Makasih infonya Pak. Oke, tidak ada pertanyaan lagi kayaknya ya? Masih ada pertanyaan? Iya, masih ada satu pertanyaan. Iya, Grace. Mungkin malah 2. Ini Pak Martin juga ada tanya. Nanti setelah Bu Grace ya Pak Martin. Tadi kan disebutkan penggunaan X39 itu bagus sekali ya untuk kesehatan. Saya ingin tanya, apakah penggunaannya untuk menjaga kondisi kesehatan yang baiknya itu, apa perlu digunakan terus-menerus? Begini ya, ini sama kayak kita nanya ya, mobil itu apakah harus selalu diisi bensin nggak? Kalau kita nggak pernah pakai mobilnya, nggak usah diisi bensin ya kan? Nah, itu sama persis seperti ini. Jadi kalau kita punya aktivitas rendah, ya, misalnya seperti sekarang PSBB nih, nggak usah pakai setiap hari, misalnya seminggu sekali aja cukup. Tapi kalau kita kerjanya hektik ya, wah sehari-hari stres kiri kanan, nah itu setiap hari mesti tempel. Oke, tergantung kondisi kita ya. Iya, semua tergantung dari kondisi kita. Karena kan sebetulnya PETS itu kan melakukan keseimbangan ya. Bukannya ngobatin. Kalau misalnya udah kita mencapai kondisi kesehatan yang baik gitu dengan menggunakan PETS ini, misalnya kita bisa stop dulu berapa lama gitu ya kok ya. Karena ini memang masalahnya kan harganya mahal juga gitu. Iya, boleh. Iya, kalau kita merasa sehat, ya boleh aja, silakan aja. Nggak apa, misalnya 2 minggu atau 1 bulan atau 3 bulan gitu. Nah, tetapi apakah kita dijamin sehat? Nah, makanya nanti mungkin topik minggu depan saya akan memperlihatkan bagaimana kita mengetahui jeroan kita ini bagaimana dengan peralatan-peralatan yang sekarang sudah bisa didapatkan di pasaran, ya, seperti Quantum Resonance Magnetic Analyzer itu, QRMA.
Ya, jadi kita terkadang nggak sadar tubuh kita ini kayak apa. Rasanya sehat-sehat aja, tahu-tahu besoknya stroke kan. Gitu. Jadi kalau bisa ya sebulan sekali aja pasang. Sebulan sekali pasang, setelah itu lepas, ya, terus nanti bulan depan pasang lagi supaya kita bisa maintain, ya. Oke. Boleh tanya satu lagi? Ya, silakan. Tadi kenapa ya disebut tidak boleh minum susu? Karena kalau kita minum susu, itu dehidrasi. Yang pertama. Terus yang kedua, kalau kita minum susu, ya, kalau kita marah, susu itu langsung jadi kayak keju, kan? Gitu. Iya. Kalau kita minum susu sekarang nih, pagi-pagi kita minum susu. Jam 8 minum susu, ke kantor jam 9, marah-marah. Tadi kan teorinya marah 5 menit, pencernaan stop 6 jam, kan? Nah, kalau kita minum susu, kita marah, stop 6 jam, jadi keju itu susu di perut, di ucus. Jadi ini bermasalah untuk orang yang marah-marah ya? Enggak juga. Kalau orang ya, maksud Ya. saya kan kalau susu itu banyak nutrisinya gitu kan. Kalau kita hindari kan sayang juga gitu ya. Gini sih, Grace, ya. Sapi aja nggak minum susunya ibu sapi loh. Kenapa kita orang minum susu sapi? Ya nggak? Ini ada salah ini, ada Kita kan salah tambahan nutrisi ya, Pak. tambahan nutrisi, mendingan minum susu yang ada misalnya dari beras, dari almond, yang lebih sehat. Atau Karena maksudnya ini susu bubuk gitu yang nggak boleh? Atau semua susu? Susu Semua yang susu? dari sapi lah itu. Oh, Kalau susu almond boleh, kalau susu beras boleh, kalau susu apa lagi sekarang banyak dibikin. waduh saya belum tahu malah itu susu kedelai. almond, susu beras. Susu kedelai itu boleh. Ya, Susu kedelai kan bukannya dari Kacang. kedelai, kan? kan untuk masukkan kalsium biasanya ya minum susu itu. Iya. Lebih baik kita cari masukan dari vitamin gitu ya, Iya, ketimbang dari susu. atau itu susunya susu almond. Dari nabati, Paling bagus ya. tuh susu almond. Oh, harus yang nabati lebih baik ya. Ya, Oke. karena teorinya itu Iya. anak sapi aja nggak minum susu ibunya kalau udah dewasa. Lah kita yang nyusunya ke mak kita tiba-tiba minum susu sapi. Itu Nanti udah dia salah pintar Pak, teorinya. kayak orang. Ya, oke. Lanjut. Pak Martin. Oke, terima kasih Pak. Ya. Saya buka ya. Pak Martin, apa kabar Pak Martin? Terima kasih Pak Michael, terima kasih Bu Ani. Kedengeran ya suara saya ya? Ya, dengeran jelas, Pak. Jelas. Ini saya dapat kesempatan ngomong, juga dapat kesempatan mengikuti acara ini. Buat saya sangat berharga sekali. Saya sendiri sebetulnya bukan praktisi kesehatan, tapi saya mungkin mirip dengan Pak Michael. Saya suka ngejar nih, belajar macam-macam. Nah ini menarik sekali Pak yang Bapak katakan tadi TCM dikawinkan dengan teknologi kuantum. Sebab selama ini kita tahu TCM salah satunya adalah urusan meridian, harus diseimbangkan, meridian harus dilancarkan, dan barangnya itu atau medianya itu dengan herbal, dengan tusuk jarum, dengan moksa, dengan pijit tuina, dan tadi dikatakan dengan qigong itu sebetulnya dengan pernapasan. Bisa juga dengan pikiran. Belakangan banyak pen yang namanya laser atau laser pen atau apa. Sekarang saya menemukan koyo ini betul-betul saya anggap koyo ajaib ya. Dan hari ini Pak Michael saya sudah memasuki hari kedua untuk mencoba X39-nya. Sebentar nanti saya juga akan kasih testimoni. Tapi saya mau encourage juga kepada Pak Michael nih, lanjutkan Pak. Saya kira luar biasa ini karena ya selama ini kalau saya ngomong sama sinse tua gitu ya, aduh agak susah ya nyambungnya begitu. Dan sekarang saya lihat ada presentasi TCM melalui Zoom begini ya, Zoom terus melalui lembar-lembar yang cukup sangat canggih lah saya kira ikutin belajar TCM begini ya. Dan kalau saya yakin sih kalau di luar negeri, di Amerika atau di Singapura mungkin mereka udah biasa. Khususnya kita di Indonesia belum. Nah, memang mau nggak mau ya dari
Justru dari teman-teman yang di luar TCM atau teman-teman di luar Sinse, nah ini kan lucu nih kayak Pak Michael ini nih, seorang insinyur elektro ngomong soal beginian, gua demen dah istilahnya gitu Pak. Jadinya itu ya, jadi kita jadi lebih mudah gitu belajar TCM-nya, belajar hukum-hukum tadi mengenai seperti C-nya atau mungkin peran-peran dari meridian-meridian itu. Nah, tadi Pak, saya mau sampaikan bahwa memang luar biasa sekali, sebab kalau dengan pernapasan saja Pak mesti latihan. Ya, dengan jarum, waduh, mesti nusuk tuh. Apalagi sekarang karena peraturan 103, PP 103, nggak mudah mendapatkannya izin untuk praktek. Nah, sekarang tinggal tempel koyok doang. Dan luar biasa, walaupun ya ada kendalanya, koyoknya mahal. Tapi saya coba, dan untuk mau tahu ya harus coba, harus beranikan diri. Saya mau sampaikan juga di forum ini, hari yang kedua saya coba. Berarti kemarin, hari yang pertama, saya pasang di run 6 atau CV6. Ya, terus sama Du 14. Ya. Saya rasakan perubahannya, Pak. Saya merasakan sangat mengganggu sekali, Pak. Pertama saya mengaku, Pak. Kok hobi saya ngerokok, Pak? Tiba-tiba aja tuh ngerokok tuh jadi, kok nggak enak, ngeganggu saya tuh, Pak. Tapi itu saya kira sangat positif ya. Jadi, ogah jadi seperti ngerokok gitu, Pak. Itu kemarin saya rasakan, ya saya rasakan kemarin seharian, sampai hari ini juga saya rasakan. Dan semalam, saya rasakan tidur saya jauh lebih nyenyak, Pak. Paling tidak, dua hal yang saya rasakan itu yang positif. Terus yang ketiga mengenai tensi, ini saya sudah lama sekali nggak tensi darah, di rumah ada 2 alat tensi yang pakai baterai itu ya. Saya kaget juga Pak, bukannya rendah tensi saya Pak. Tadi pagi saya coba ya, malah jatuhnya 170-an, 170-an gitu. Waduh. Saya nggak tahu apa mungkin karena sudah lama nggak dipakai, apakah kedua pasang saya ini udah mesti di-adjust lagi gitu. Kaget juga, sampai 5-6 kali saya ukur ke kiri kanan, kok mainnya di atas 155 sampai 180-an gitu. Nah, tapi saya nanti akan coba keluar pakai yang raksa punya tensi. Tapi di tubuh saya tidak merasakan. Cuma saya berpikir karena ini bermainnya di Du 14, di mana meridian yang melewati di situ, dan yang artinya adalah aktif ya. Apa mungkin juga membuat darah menjadi semakin kencang tekanannya. Tapi kalau tadi kan menurut Melinda Conner punya penelitian kan harusnya tekanan darahnya jadi berkurang ya. Nah, saya merasakan meninggi. Tanda petik ya, mungkin alatnya rusak atau mungkin sudah cukup lama saya nggak tes darah. Tapi perasaan saya sih memang agak on nih Pak. Nah, jadi kalau dikatakan bahwa pakai ini terus bisa jadi aktif, vitalitas, itu saya rasakan juga. Itu testimoni saya. Terima kasih Pak Michael. Oke, terima kasih Pak Martinus. Jadi untuk Bapak Ibu sekalian yang lain, bahwa Pak Martin ini kemarin sudah coba untuk pakai karena dia nggak percaya, kok cuma tempel begitu aja bisa jadi ada reaksinya gitu ya. Nah, Pak Martinus itu 2 hari yang lalu ya kalau nggak salah, 3 hari yang lalu itu mau coba, nah, dan beliau pasang kan tadi. Nah, kalau persoalan tekanan darah tinggi itu sama sekali 100% saya bisa yakin bukan karena dipakai di Tu 14. Ya, jadi bukannya karena patch itu. Malah sebetulnya patch itu akan menurunkan tekanan darah tinggi itu kalau dipakainya secara kontinu. Nah, kenapa tekanan darah tinggi Bapak bisa naik ke atas? Itu mungkin disebabkan memang karena selama ini nggak pernah diperiksa ya Pak? Udah lama sekali. Ya, udah lama nggak periksa. Ya. Karena gara-gara kemarin kalau periksa juga rendah, 130, 85, 80, 130, 80 biasa kalau lagi ada kesempatan ke klinik gitu, coba gitu. Itu segitu. Ya, itu juga Pak, pengalaman saya yang seperti yang minggu lalu saya sampaikan dalam acara yang sama, bahwa
tekanan darah saya itu bisa tiba-tiba 180. Saya pernah jalan kaki ke dokter waktu 180. Dan udah nyampe di dokter, jadi naik jadi 200. Disuruh tidur sama dokter, tidur Pak, katanya. Dikasih obat. Istirahat 10 menit, terus ditimbang lagi, turun lagi, 180. Tunggu lagi 10 menit lagi, minum air. Ditimbang lagi, turun 60 apa 150 apa gitu. Baru disuruh pulang saya. Jadi tekanan darah tinggi itu bisa naik dan turun disebabkan oleh stresnya kita, Pak. Nah, GV14 itu salah satunya adalah menghilangkan stres. Jadi sebetulnya kalau nanti bisa Bapak coba ya. Coba pakai itu secara kontinu GV14. Kalau enggak begini. Kemarin kan mau nyoba CV6 dan GV14. Ya. Sekarang semua jangan dipasang yang GV6. Ya, CV6 jangan dipasang. Coba pasang di GV14. Supaya melihat tekanan darah itu bisa turun apa enggak. Oke. Ya, itu jadi bagian dari nge-hack tuh, Pak. Ya. Tapi ingat, jangan makan yang lemak-lemak, jangan makan babi itu, Pak. Aduh, celaka itu, paling-paling itu. Haram itu babi itu. Ya, jadi itu pengalaman saya tuh. Saya juga begitu dulu. Sampai saya nggak yakin sama PETS ini, saya makan amlodipin 10 mg. Tapi anehnya kalau saya naik nih 170 atau 180, saya cenci ya, saya pernah pasang kesehatan, turun 5, turun 10. Nah, sama persis seperti saya tempel koyok, turunnya 5 atau 10. Nggak bisa cepat, Pak. Ya, jadi itu memang pengalaman saya juga itu sebetulnya. Nah, nanti minggu depan ini saya akan coba untuk bahas udah larinya ke penyakit ya. Bagaimana kita mendeteksi badan kita pakai alat yang bisa dibeli. Ya, jadi Bapak Ibu ini bisa beli barangnya. Pak Martinus sudah lihat ya. Nah, jadi saya udah siapin bahannya buat minggu depan. Nah, acara kita itu adalah ke sana, jadi bagaimana kita... Apa judulnya, Pak? Saya belum ketemu judulnya, tapi pokoknya judulnya kira-kira itu ini gitu. Bagaimana kita bisa hidup sehat tanpa obat, ya. Saya melakukan pemeriksaan dengan quantum resonance magnetic analyzer, dan saya melakukan penelitian ini. Nanti kita bahas semuanya nanti minggu depan. Ya, Okay. itu Pak ya. Oke, Pak. Oke. Thank you. Ya, thank you. Jadi, saya juga masih nunggu Bang James nih untuk coba ya, karena belum nyampe ya. Dari Kendari. Ya, belum nyampe ya. Udah nyampe? Ya, selamat sore. Paketnya baru tiba tadi siang. Oh, baru tiba. Jadi mungkin sebentar saya akan coba ya. Saya tadi tanya, ini mau dipakainya malam atau siang? Gitu. Kalau energi enhancer sebaiknya siang. Kalau malam jadi nggak bisa tidur. Oh gitu ya, oke. Kalau gitu besok siang pasangnya. Ya. Cocok. Gitu. Ya. Oh ya, di dalamnya itu ada macam-macam sih. Ada ion juga. Ya, betul. Nanti bisa di japri aja. Oh ya, Bapak Ibu semua, kalau terima WhatsApp dari 081574747453, jangan diblok ya. Itu saya yang kirim. Jadi ingin mengingatkan kalau Bapak ada waktu sama Ibu untuk hadir di acara-acara kita. Feel free juga untuk tanya-tanya kalau memang ada yang ingin disampaikan. Ya. Oke. Oh, ada satu nih Pak, pertanyaan lagi dari Mas Rian. Oh, terakhir ya. Oh ya, terakhir. Ini kita nanti mau undi lagi ya. Ada hadiah lagi seperti minggu lalu, patch. Tapi ini patch-nya yang khusus untuk hari ini X39. Om, ada titik buat pesepeda. Gitu katanya Pak. Oke, jadi titik pesepeda itu kan sebetulnya titik energi ya.
kalau kita kaitannya dengan X39 itu cukup di CV6 dan GV14. Tapi kalau kita kaitkan dengan energy enhancer, patch yang lain, itu dipasangnya di KI1 di telapak kaki bawah, ST36 di dekat dengkul, kemudian di LU1 di atas, di apa namanya, ujung tangan tuh ya. Ujung tangan apa ya namanya? Bukan, ya di situ ya. Di pundak, sorry. Ya, di pundak. Jadi di pundak sepasang, di dengkul sepasang, di telapak kaki sepasang. Nanti itu bisa dijelasin lebih jelas ya, kita akan saya sampaikan. Jadi kalau pakai itu 3, tenaganya nggak habis-habis tuh. Ya. Iya, mau sharing pengalaman juga Pak, yang dari temen yang udah pakai energy enhancer untuk olahraga, dia ada kompetisi kan. Iya, betul. Waktu itu di Jogja, rencananya sih mau ambil yang pendek gitu. Ternyata karena kuat, jadi dia malah jadi jagoan di yang lebih jauh ambil gitu. Kalau nggak salah jadi dari rencananya diambil 20 kilo jadi 40 kilo waktu di Borobudur. Iya, nggak ada habis ya tahun itu. Lalu itu. Dengan energy enhancer. Ya. Kebetulan beliau pelari juga sih, suka lari maksudnya. Oke, kita langsung ke ini aja ya, pengundian ya. Jadi hadiahnya adalah untuk 2 orang, masing-masing itu 1 set X39 untuk dicoba 4 hari ya. Jadi berapa lembar Pak patch-nya? 4 hari, 4 patch ya, jadi berarti 4 patch, 4 hari di 2 titik. Oke. Patch X39. Sebentar. Ini... Oke, sebelum tutup. Sebentar. Door price dulu. Kok nggak muncul di sharing saya ya? Bentar. Mungkin sebelum ini ya, saya adakan poll dulu deh. Ya, tolong Bapak Ibu untuk mengisi poll ini. Pollingnya. Ya. Sambil saya cari apa yang mesti disampaikan ke Bapak Ibu sekalian. Silakan direspon untuk polling acara kita supaya kita bisa nanti meningkatkan kualitas ya. Betul, untuk meningkatkan kualitas kegiatan. Dan mudah-mudahan nih Bapak Ibu juga kalau memang merasa ini bermanfaat bisa share ya informasi bahwa kita akan selalu hadir. Dan semua tadi ini semua direkam sejak awal. Nah, rekamannya kita nanti akan publish melalui YouTube dan kita juga nanti informasikan melalui Facebook untuk linknya. Sehingga kalau misalnya mau dilihat-lihat lagi, mungkin tadi waktu masuk terlambat atau pas sambil mengikuti acara ini ada yang sambil kerja, video conference dan lain-lain bisa tengok-tengok lagi. Gitu. Dan berterima kasih sekali kalau Bapak Ibu bisa men-share rekamannya tersebut kepada orang-orang dekat untuk bisa mendapatkan manfaat dari informasi yang kami siapkan. Oke, kita akhiri pollingnya. Ya, sudah ada 13. Ya, ini hasilnya. Silakan dipotret. Kalau ini Mbak Ani. Sebentar ya. Mau pasang. Sudah? Potret gimana Pak? Ya, itu hasil pollingnya. Oh, nggak kelihatan ya di tempatnya Mbak Ani. Iya. Oke, saya stop sharingnya. Sekarang kita lakukan pengundian.
Ya, jadi software yang dipakai sama seperti minggu lalu. Oke. Ya. Sekarang Siapakah kita yang beruntung? Oke. Nomor 1. Sekarang mesti ada orangnya ya. Kalau nggak ada orangnya, nggak usah ya. Yang Pak David Parianto. Kayaknya nggak ada ya. hadir. Nggak hadir. Sekali lagi. Pak Verdika. Yang mana? Pak Rudi tadi ya keluar ya? Enggak, Verdika. Pak Verdika. Oh, Verdika Handika. Nggak ada, Hadi. Pak. Nggak ada ya? Nggak ada. Nggak ada. Waduh, susah amat nih. Koneksi kayaknya. Pak Tony ada kan? Oh ya. Ya. Selamat Pak Tony. Pak Tony, selamat. Pet. Ya, oke. Coba 4 hari. Satu lagi. Pak Rudi Pasca Sianturi. Ya. Pak Ada ya? Rudi. Terima kasih. Ada 2 kali 3 kali masuk tuh Pak Rudi ya. Putus ya. Posisi di mana Pak? Iya. Ya. Posisinya di mana memang? Di Jakarta kok. Tadi on off soalnya ya. Masalah koneksi mungkin. Oke. Iya, betul. Ya. Jadi sekali lagi saya sampaikan terima kasih ya buat Bapak Ibu sekalian. Ya, selanjutnya silakan Bu Ani. Terima kasih. Ya. Terima kasih. Nah, jadi nanti ini semua kami siapkan. Mohon minta alamatnya ya. Nanti ada WhatsApp tuh dari 081574747453. Tolong dibalas. Ya, fax-nya nanti dikirim lewat JNE. Ya, sepertinya kita udah selesai ya untuk acara hari ini. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di sesi selanjutnya dengan materi yang tentunya yang bisa nanti kita praktekkan untuk nge-hack badan kita sekaligus untuk meningkatkan kesehatan kita. Terima kasih buat semua dan nanti ditunggu dari Papi penyoga testimoninya ya dari hadiah yang disampaikan. Ya, Pak Darmadi terima kasih sudah hadir. Oke. Ya, kita tutup pertemuan kali kita. Terima kasih buat semua. Selamat sore. Semoga semua selalu sehat. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Ya, terima kasih Pak Michael, Bu Hani. Ya, terima kasih. Bye.